Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam memang tak luput dari peperangan. Bersama dengan kaum muslimin lainnya, Nabi Muhammad SAW berjuang untuk menegakkan nama Islam. Dalam peperangan tentu ada seorang yang memiliki kekuatan lebih, seperti menyusun strategi atau keahlian dalam menggunakan senjata. Nah, dalam silsilah keluarga Nabi Muhammad ada seorang yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Dialah paman Nabi Muhammad dan pemimpin para syuhada. Hamzah bin Abdul Muthalib dikenal mampu membuat ciut nyali lawan-lawannya di medan perang. Kelihayannya menarikan pedang dan menebas para musuh sangat diakui. Bahkan ia mendapatkan julukan sebagai singa Allah. Namun Hamzah gugur saat terjadinya perang Uhud sebab ada seorang yang melemparkan tombak dan menancap tubuh kekar Hamzah. Dialah Wahsy bin Harb al-Habsyi atau dikenal sebagai Wahsy, seorang pemuda yang memiliki dendam terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib karena telah membunuh pamannya Tu'aimah bin Abi. Dia merupakan seorang budak berkulit hitam yang mahir memainkan tombak dan berasal dari Habasyah, Ethiopia. Dia pula seorang hamba sahaya Jubair bin Mut'im, seorang bangsawan dari suku Quraisy. Dalam kisahnya, Wahsy pernah dijanjikan kemerdekaan baginya jika ia berhasil membunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kaum Quraisy memang sudah mengambil keputusan untuk menghukum Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang telah membunuh kawan-kawan mereka pada perang Badar. Maka dibentuklah pasukan besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Dalam kelompok itu, Abu Sufyan mengikutsertakan para wanita yang keluarganya telah terbunuh saat perang Badar. Saat itu pula, istri Abu Sufyan bin Harb yakni Hindun binti Utbah masuk dalam daftar karena ayahnya Utbah bin Rabbah telah dibunuh oleh Ubaidah bin Harith. Pamannya Syaibah bin Rabi'ah meninggal di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib dan saudaranya bernama Al-Walid bin Utbah pun tewas di tangan Ali bin Abi Thalib. Itulah yang membuat Hindun punya dendam terhadap kaum muslimin. Lantas, ketika kelompok pasukan Quraisy bersiap, Jubair bin Mut'im berkata kepada Wahsy, "Maukah engkau bebas dari perbudakan, wahai Wahsy?" "Bagaimana caranya?" Berkatalah Jubair, "Jika engkau berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, orang yang telah membunuh pamanmu, maka engkau akan kubebaskan dari perbudakan." Disinilah kesempatan yang tepat bagi Wahsy untuk membalas dendam. Dia pun menyetujui perjanjian itu. Di bawahnya tombak dan berangkatlah ia bersama pasukan Quraisy. Di tengah pertempuran, Hindun binti Utbah melihat Wahsy dengan lihainya mengarahkan tombak ke lawannya dan selalu tepat sasaran. "Wahai Wahsy, sembuhkanlah luka hati kami. Tuntutlah bela dari Muhammad atas kematian bapak, paman dan saudara kami," ujar Hindun sembari melihat kemahiran Wahsy melempar tombak. Tidak lama kemudian Wahsy melihat Hamzah maju dan merobohkan lawannya dengan pedang tanpa hambatan. Bahkan tampak tak ada yang berani menghadang atau berdiri di hadapannya. Dengan posisi yang tepat ketika Hamzah berada dalam jarak yang dekat dengannya, Wahsy siap mengambil ancang-ancang. Setelah merasa yakin, Wahsy langsung melemparkan tombak ke arah Hamzah. Yap, tombak yang dilemparkan tidak meleset sedikit pun. Tombak itu berhasil mengenai perut Hamzah bagian bawah. Pada waktu inilah si singa Allah tewas terbunuh oleh Wahsy di perang Uhud. Wahsy pun mendapatkan kebebasan dari perbudakan, tapi sayang hidupnya seakan dihantui rasa takut usai melakukan pembunuhan. Rasa ketakutan Wahsy kian membesar karena kaum muslimin kian menyebar luas di Mekah, kota di mana ia berada. Hingga pada akhirnya ia mencari tempat yang aman dan pergi ke kota Taif. Namun beberapa saat saja penduduk Taif menyatakan keislamannya. Wahsy pun dilanda kebingungan hendak pergi kemana. Rasa penyesalan dan ketakutan semakin menghinggapi dirinya. Dunia seakan terasa sempit baginya sebab tak ada tempat untuk melarikan diri. Dalam keadaan seperti ini, ada seorang sahabat Wahsy berkata, "Percuma saja engkau melarikan diri, wahai Wahsy. Muhammad tidak akan membunuh orang yang masuk agamanya dan mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya." Usai mendengar nasihat tersebut, pergilah Wahsy ke Madinah untuk bertemu Nabi Muhammad SAW dan menyatakan diri akan masuk Islam. Ketika mereka bertemu, Nabi Muhammad bertanya kepadanya, "Apakah engkau Wahsy?" "Benar," jawab Wahsy. "Apakah kamu yang telah membunuh pamanku Hamzah?" Wahsy pun memberikan jawabannya, "Perkara itu sebagaimana yang telah sampai kepadamu ya Rasul."
Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW malah menyuruh Wahsy untuk menjauhkan muka darinya. Nabi Muhammad tidak mau melihat wajah Wahsy, si pembunuh pamannya. Meskipun Wahsy mengetahui bahwa dosa-dosanya di masa lalu telah dihapus sejak mengakui keislamannya, tetap saja rasa penyesalan itu selalu ada. Wahsy sangat tahu musibah yang ia timpakan kepada kaum muslimin begitu besar, membunuh seorang pahlawan Islam dengan nyali yang ciut dan tidak jantan. Demi menebus kesalahannya, tepat di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ia bertekad akan membunuh Musailamah, seorang murtad yang mengakui dirinya nabi. Saat pasukan muslim berperang melawan Musailamah dan mengembalikan Bani Hanifah ke pangkuan Islam, Wahsy kembali menyiapkan tombaknya untuk membunuh Musailamah. Di saat kaum muslimin tumpah ruah menyerbu keberadaan Musailamah, ada seorang pemuda Ansar yang juga mengincar Musailamah. Wahsy dan orang Ansar tersebut seakan tak mau kalah untuk membunuh Musailamah. Di saat yang bersamaan, mereka melakukan caranya sendiri untuk menewaskan Musailamah. Wahsy dengan membidiknya dengan tombak, sedangkan yang satunya memukul leher Musailamah dengan pedangnya. Lalu, siapakah yang sebenarnya membunuh Musailamah? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Jika Wahsy yang benar membunuhnya, maka ia telah menebus kesalahannya membunuh Hamzah saat perang Uhud. Sungguh dengan tombaknya itu aku telah membunuh sebaik-baik manusia, dan aku berharap semoga Allah mengampuniku, karena dengan tombak itu pula aku telah membunuh seburuk-buruk manusia, kata Wahsy di hadapan pemuda Ansar tersebut.